Halo semua, selamat datang lagi. Hari ini kita bakal ngelihat puasa dari kacamata yang sedikit beda. Bukan cuma sebagai ritual keagamaan, tapi lebih kayak sebuah latihan, semacam workout, yang emang dirancang buat nguatin bagian paling dalam dari diri kita. Oke, coba kita dalamin pertanyaan ini ya. Kita kan seringnya mikir puasa itu ya soal nahan lapar dan haus. Tapi gimana kalau tujuan utamanya sebetulnya buat ngebangun sesuatu yang jauh lebih mendasar? Sesuatu kayak kekuatan buat menguasai diri sendiri. Jadi gini, kalau dari luar, puasa itu kelihatannya cuma soal menahan kebutuhan fisik, tapi intinya ini tuh program latihan yang super intensif. Ini bukan cuma tentang apa yang nggak kita lakuin, tapi tentang otot mental dan spiritual apa yang lagi kita bentuk. Ini soal mengubah tindakan menahan diri jadi sebuah perisai yang aktif. Nah, buat ngerti kenapa latihan ini penting banget, kita harus ngakuin dulu kalau ada semacam konflik universal yang terjadi di dalam diri kita semua. Ya, pertarungan terus-menerus ngelawan dorongan negatif kita sendiri. Dalam tradisi Islam, kekuatan internal ini disebut hawa nafsu. Gampangnya, ini tuh sisi ego kita yang pengennya semua serba instan, yang dorong kita ke arah marah, sombong, atau keinginan yang nggak terkendali. Itu loh, suara di kepala kita yang suka bisikin, udah lakuin aja, padahal kita tahu itu salah. Dan ini bukan konsep baru loh. Kitab suci sendiri mengakui betapa kuatnya hawa nafsu ini. Ayat ini jelas banget bilang kalau kecenderungan alami nafsu itu ya emang ngajak ke arah yang nggak baik. Ini kekuatan yang konstan dan butuh usaha aktif buat dikelola. Oke, jadi kalau di dalam diri kita ada perang yang konstan, gimana cara kita melatih diri buat menang? Nah, disinilah puasa berperan sebagai alat utamanya, sebuah perisai spiritual. Nah, ini yang keren banget. Metafora junnah atau perisai. Nabi Muhammad secara gamblang ngejelasin puasa itu bukan sekedar tindakan pasif, tapi ini tuh bentuk pertahanan yang aktif. Waktu ada orang yang mancing emosi kita nggak cuma diam. Kita secara sadar ngangkat perisai kita dan bilang, aku lagi puasa. Baik ke orang itu maupun ke diri kita sendiri sebagai pengingat. Terus perisai ini ngelindungin kita dari apa aja sih? Tentu ini bukan perisai fisik ya, tapi perisai mental dan spiritual. Perisai ini yang lindungin kita dari ngeluarin kata-kata kasar pas lagi marah, yang ngerem kita biar nggak kejebak debat kusir di media sosial, ini yang ngasih kita jeda buat nggak langsung nyerah sama provokasi atau emosi negatif. Tapi, jago pakai perisai ini tuh sebuah perjalanan. Seorang pemikir besar, Imam Al-Ghazali ngebagi prosesnya jadi 3 tingkatan, yang nunjukin gimana kita berkembang dari kontrol fisik dasar sampai ke penguasaan spiritual yang mendalam. Level pertama, ini yang paling kita kenal. Nggak makan, nggak minum. Ini fondasinya. Tapi level kedua, nah, ini lebih dalam lagi. Ini soal ngendaliin apa yang kita lihat, kita dengar, dan kita ucapkan. Ini puasanya dari gosip, dari bohong, dari ngelihat hal-hal yang nggak pantas. Dan level 3, puncaknya, itu puasanya hati. Ngejaga hati dari rasa iri, sombong, atau terlalu cinta dunia. Dan kutipan ini tuh pas banget buat ngegambarin level 2 tadi. Intinya adalah, puasa itu harusnya mengubah seluruh diri kita. Hari pas kita puasa harusnya terasa dan kelihatan beda dari hari biasa. Sikap kita, kata-kata kita, bahkan cara kita mandang dunia, semuanya harus ikut selaras sama disiplin ini. Tapi latihan internal ini nggak berhenti di dalam diri aja. Kekuatan yang kita bangun di dalam itu mulai menciptakan efek domino, nyebar keluar dan secara fundamental mengubah cara kita berinteraksi sama orang lain. Jadi, poin pentingnya tuh di sini. Waktu kita ngerasain sedikit aja rasa lapar, hati kita secara alami jadi lebih peka sama mereka yang ngerasain lapar setiap hari. Disiplin buat ngendaliin ego itu bikin kita lebih rendah hati dan lebih berempati sama perjuangan orang lain. Dan ini semua adalah hasil nyata dari latihan selama sebulan. Kita nggak cuma jadi lebih disiplin, tapi juga jadi lebih sabar, lebih dermawan, dan lebih bijaksana. Kita belajar buat ngerem dulu sebelum bereaksi pas lagi beda pendapat. Kesadaran spiritual kita jadi lebih kuat, yang ujung-ujungnya nuntun kita buat ngambil keputusan yang lebih baik dalam hidup. Ini transformasi karakter yang menyeluruh. Nah, ini yang ngebawa kita ke tujuan akhir dari semuanya. Latihan intensif selama sebulan ini tuh bukan dimaksudkan buat jadi perbaikan sementara. Ini tuh kayak kampu pelatihan untuk seumur hidup. Tujuan utamanya adalah buat mengintegrasikan kesadaran dan disiplin tingkat tinggi ini ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemampuan buat ngendalin amarah, buat tetap sabar pas lagi frustrasi, buat milih kebaikan daripada konflik, nah itu otot-otot yang harusnya tetap kuat, bahkan lama setelah bulan puasa selesai. Jadi saya mau tinggalin kamu dengan pertanyaan ini. Entah itu amarah, kebiasaan menunda-nunda, atau kebiasaan buruk lainnya, coba deh pikirin satu aja dorongan dalam hidup kamu. Gimana ya rasanya kalau kamu bisa membangun perisai buat melawannya?
puasa ngajarin kita kalau itu mungkin. Terima kasih sudah menyimak.